Halo semuanya, dimanapun kalian berada, gue ucapin selamat datang di New Monster ID. Hari ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Crocodile Island. Ini adalah Chinese action movie yang diproduksi pada tahun 2020, sekaligus juga salah satu requestan dari kalian. Menceritakan sebuah insiden kecelakaan pesawat, di mana pesawat tersebut terjatuh di sebuah pulau yang misterius, yang kebetulan juga dihuni oleh seekor buaya raksasa. The world needs him. Film dibuka dengan dua orang tentara yang sedang membawa sebuah pesawat yang rencananya akan melintasi wilayah yang mirip banget nih dengan segitiga Bermuda, yaitu sebuah wilayah yang sering dianggap sebagai segitiga setan, sambil membawa bahan-bahan nuklir berbahaya di dalam pesawat. Dua pilot tersebut bernama Bill dan juga Andrew. Awalnya nggak ada yang aneh dengan penerbangan itu. Kedua pilot bahkan sempat berbincang-bincang mengenai kemenangan mereka pada tahun 1945. Namun tiba-tiba seekor burung tampak menabrak pesawat mereka. Nggak lama kemudian alarm berbunyi yang menandakan kalau adanya kegagalan sistem di pesawat mereka. Setelah itu ribuan burung kembali muncul dan kali ini menyebabkan mesin pesawat mengalami kebakaran hebat. Mau nggak mau kedua pilot harus melompat keluar menggunakan parasut. Bill berhasil mendarat di sebuah pulau yang letaknya nggak jauh dari sana, sementara Andrew terlihat akan mendarat sedikit lebih jauh ke arah perairan. Tapi sial bagi Andrew, dia seketika itu juga dimangsa oleh sesuatu. Bertahun-tahun kemudian, ada nih sebuah pesawat komersial dengan nomor penerbangan GZ261 yang terlihat akan melintasi lokasi yang sama cuy. Di sini ada seorang penumpang yang bernama Lin. Dia ini adalah mantan tentara. Nah, pada saat sedang memasuki wilayah segitiga setan itu, Lin melihat kalau gelas yang berisi air terlihat bergoncang. Meskipun getarannya kecil, tetap aja dia khawatir pastinya. Lin lalu meminum air yang ada di dalam gelas, dan setelah itu dia pergi ke toilet untuk mencari putrinya yang bernama Yi. Dimana di sana dia melihat putrinya keluar dari toilet bersama dengan seorang pemuda yang juga pacarnya, yang bernama Cheng Ji. Nah, gak lama setelah itu tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi yang sangat hebat. Kakak pramugari dengan cepat memberitahu para penumpang untuk memakai masker oksigen, yang kebetulan juga sudah terbuka secara otomatis. Hal itu disebabkan oleh tekanan udara di kabin penumpang. Kapten lalu minta izin kepada menara pengawas untuk menurunkan ketinggian pesawat. Co-pilot sepertinya mengetahui kalau jalur penerbangan mereka telah menyimpang jauh dan kini berada di lintasan menuju ke segitiga setan. Hal itu juga disebabkan oleh gangguan medan magnet. Kapten kemudian bersiap untuk menurunkan posisi pesawat lebih rendah dari sebelumnya. Nah, setelah berhasil dan kondisi dirasa sudah mulai normal, tiba-tiba sekawanan burung menyerang pesawat itu, yang menyebabkan mesin bagian kanan mengalami kerusakan. Akibatnya pesawat terlihat kehilangan kendali, dan mereka semua kini bersiap menghadapi segala kemungkinan yang bisa aja terjadi. Nah, luar biasanya, Kapten sedikit lagi nih berhasil mendaratkan pesawat itu di laut. Tapi ketika pesawat itu perlahan-lahan melaju di atas air, tiba-tiba bagian depan pesawat menabrak sesuatu. Beberapa orang selamat dalam kejadian itu, sisanya luka parah dan mati. Mereka terdampar di sebuah pulau misterius. Orang-orang yang selamat ini terdiri dari Lin dan juga putrinya, bersama dengan pacar anaknya yaitu Cheng Ji tadi. Dimana Lin ini nggak suka kalau anaknya pacaran cuy. Terus ada juga vlogger yang bernama Li Qi, yang dari tadi kerjaannya sibuk merekam situasi yang terjadi. By the way, di tempat ini nggak ada sinyal. Hal itu dikarenakan mereka berada di segitiga setan yang terkenal dengan gangguan magnetik, dan juga komunikasi tentunya. Menurut si Lin, setidaknya butuh waktu 24 jam sampai tim penyelamat menyadari tentang jatuhnya pesawat mereka. Kemudian Lin bersama dengan Cheng Ji dan juga seseorang yang bernama Liu masuk ke dalam hutan untuk mencari segala sesuatu yang bisa mereka dapatkan, kayak air, buah, atau apapun itu.
Di momen ini, Lin sempat memberitahu Cheng Ji kalau dia nggak akan membiarkan putrinya untuk berpacaran dengan Cheng Ji. Setelah itu, Lin sempat melihat jejak kaki dengan ukuran raksasa yang semakin menambah rasa penasarannya. Sementara itu di pinggir pantai ada nih seorang penumpang yang tampak menemukan sebuah dompet berisi uang saat dia sedang mencari benda-benda yang berceceran di sekitar pulau. Namun sial, dirinya harus diseret oleh sesuatu ke dalam air. Kemudian ada juga nih seorang penumpang yang bernama Lizzie bersama dengan istrinya yang sedang hamil, yang tampak sedang bertemu dengan Yi. Lizzie kemudian berniat mencari dokter. Kali aja gitu ada seorang dokter di antara para penumpang demi untuk mengecek kondisi istrinya tersebut. Nah, istrinya berbincang dengan Yi. Wanita itu lalu sedikit menyinggung tentang hubungan antara Yi dan juga ayahnya, yang pada waktu di dalam pesawat terlibat cekcok. Yi lalu menjelaskan kalau dia dan ayahnya baru aja pulang dari pemakan ibunya di Australia. Sementara itu di dalam hutan, Lin bersama dengan yang lainnya menemukan sebuah pondok. Di sana mereka juga menemukan beberapa peralatan dan kemudian menyimpannya. Selain itu, Liu juga mendapati kalau ada sebuah buku harian yang menceritakan tentang kisah seseorang yang selamat dari insiden kecelakaan pesawat, di mana di dalam buku harian itu juga tertulis sesuatu yang mengerikan, yaitu kehadiran seekor buaya raksasa di pulau ini. Nah, mengetahui hal itu, Lin dan juga Cheng Ji berniat memberitahukan kepada semua orang yang masih ada di pantai tentang adanya bahaya yang mengintai mereka. Nah, di pantai beberapa orang terlihat berkelahi demi untuk memperebutkan sebotol air. Di sini Lizzie terpaksa harus menghajar seseorang yang bernama Cao Feng. Perkelahian mereka bahkan sempat mendekati pinggir pantai. Nah, pada saat co-pilot mencoba untuk melerai mereka, secara nggak sengaja dia terdorong ke dalam air. Dan tiba-tiba seekor buaya muncul dan kemudian memangsanya. Semua orang menjadi panik dan melarikan diri ke dalam hutan. Di tengah kekacauan itu, Cao Feng dan juga Li Qi harus terpisah dari gerombolan orang-orang yang lari ke hutan tadi. Lin dan yang lainnya kemudian muncul dan mendapati kalau udah nggak ada siapa-siapa lagi di pantai. Yang ada hanyalah jejak kaki yang ditinggalkan oleh si buaya. Lin memprediksi kalau orang-orang sepertinya sudah masuk ke dalam hutan. Sementara itu di hutan tampak seorang pramugari terjatuh karena saking paniknya. Hal itu membuat si buaya yang mengejar dari arah belakang dengan mudah memangsanya. Lizzie, Yi, dan juga beberapa orang yang lainnya kemudian sampai di batuan yang ada di sekitar aliran sungai. Dan dari sana mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Mereka juga pada akhirnya bertemu kembali dengan Lin dan juga dua orang yang lainnya. Nah, pada saat itu mereka mendengar suara dengkuran yang jaraknya nggak jauh dari sini pastinya. Dan bener aja, seekor buaya muncul tepat di belakang seorang pria yang kebetulan dia lagi beristirahat di atas sebuah batu besar dengan kakinya yang terluka pula. Semua orang kini kembali berusaha menyelamatkan diri begitu melihat buaya yang segede gaban itu cuy. Lin hampir aja dimangsa oleh si buaya, tapi untungnya dia berhasil menghindar. Namun sial, ada seorang wanita yang kakinya tersangkut di antara bebatuan. Alhasil si wanita dimangsa oleh si buaya raksasa. Next, setelah selamat, orang-orang kini menjadi bingung. Mau kemana gitu, arahnya kan gak jelas. Nah, di sini Lizzie mengatakan kalau mereka hanya terus-terusan berlari tanpa tujuan. Yi lalu menyarankan kalau mereka dapat menggunakan kompas yang ada di handphone meskipun tidak ada sinyal. Dia juga menambahkan kalau mereka masih bisa mengetahui arah dengan mengamati usia dari tumbuhan dan kemana arah tumbuhan itu tumbuh. Namun, Lin menganggap kalau anaknya itu nggak tahu apa-apa. Ya karena masih belum punya pengalaman apa-apa kali ya ketika terjebak di dalam hutan. Karena itu, Lin mendesak semua orang untuk mengikutinya. Dia membawa orang-orang menuju ke pondok yang dia temukan sebelumnya. Nah, setelah sampai di pondok, Lin memberitahu semua orang untuk beristirahat di sini sementara waktu. Dalam serangan buaya tadi, lengan kiri Lin sempat terluka. Karena itu, Yi mencoba membantu ayahnya dengan memberikan beberapa peluru. Setelah berhasil mengeluarkan serbuk misiu yang ada di dalam peluru, yang kemudian ditaburkan di lukanya, Cheng Ji lalu mencoba membantu dengan menyalakan api yang langsung membakar dan sekaligus mengobati tangannya si Lin. Kemudian pada malam hari, Lin mengitari pondok dengan menggunakan kaleng bekas yang diikat menggunakan tali sebagai penanda andai aja ada bahaya yang mendekati mereka. Nah, ketika lagi makan malam, Lin sempat berantem nih sama Yi anaknya. Hanya karena Lin mengetahui kalau anaknya itu udah ngerokok. Wajar aja sih kalau ngeliat anak yang dia cintai ngerokok sebelum waktunya. Tapi kan kondisinya nggak tepat cuy. Melihat pertengkaran itu semua orang pergi kecuali Liu. Nah, pada saat lagi ngobrol-ngobrol, mereka mendapati kalau ada sebuah tengkorak yang terjatuh dari atas pohon.
Dari hasil pengamatannya, Liu mengatakan kalau tengkorak ini adalah si penulis buku harian yang sebelumnya mereka temukan, alias si Bill yang ada di kejadian awal tadi. Bill mati bukan karena dimangsa oleh buaya, tapi kemungkinan sesuatu yang lain. Nah, dari sana Lin semakin yakin kalau cara agar mereka bisa keluar dari pulau hanyalah dengan mencari alat komunikasi supaya bisa meminta bantuan. Kemudian di pagi harinya, Lin memutuskan untuk bangun lebih awal dan berniat mencari buah-buahan. Sementara itu di tempat lain, Cao Feng dan juga Li Qi yang terpisah masih mencari jalan keluar dari pulau. Di tengah jalan, Li Qi secara nggak sengaja menginjak cairan yang berwarna hijau. Dia kemudian tersandung dan akibatnya seluruh tubuhnya malah terkena cairan hijau itu. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke arah sungai untuk membersihkan cairan itu. Kemudian kita balik lagi nih ke pondok. Di sini Yi dan juga Cheng awalnya berniat untuk menyusul Lin mencari buah-buahan. Namun ketika hendak keluar, mereka mendapati di sekitar pondok udah dikelilingi oleh beberapa ekor laba-laba raksasa yang sedang tertidur. Orang-orang yang ada di pondok lalu dibangunkan. Cheng lalu memberitahu kalau laba-laba itu nggak berbahaya selama mereka tidak membangunkannya. Nah, karena nggak ada pilihan lain, mereka mau nggak mau berniat keluar dari pondok. Perlahan-lahan mereka berjalan tanpa harus mengeluarkan suara sedikit pun. Di luar mereka menemukan kalau Liu tertidur di bawah pohon. Di sini Cheng berniat membangunkannya. Tapi nih ada satu orang yang nggak sabaran. Dia terlihat berlari dan akhirnya membangunkan seekor laba-laba. Orang tersebut pada akhirnya juga mati. Namun sialnya hal itu malah membangunkan laba-laba yang lain. Di tempat lain, Lin yang lagi asik ngumpulin buah-buahan mendengar teriakan anaknya di kejauhan. Dalam kejadian itu, Liu sempat mencoba mengalihkan perhatian laba-laba. Alhasil dia pun dikejar dan Liu akhirnya menghilang entah kemana. 4 orang yang tersisa sempat berusaha untuk kembali ke dalam pondok. Namun karena banyaknya jaring di sekitar mereka, mau nggak mau mereka harus berlindung di antara semak-semak. Yang tanpa disadari sebenarnya mereka ini sudah terkepung oleh beberapa laba-laba. Untungnya Lin tiba dan menyadari kalau nyawa anaknya dalam bahaya. Dia lalu mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu. Semua laba-laba kemudian mulai mengejar Lin, di mana kesempatan itu kemudian dimanfaatkan yang lain untuk menyelamatkan diri. Lin pada akhirnya berhasil memperdaya semua laba-laba raksasa. Dia juga lalu bertemu dengan Liu yang ternyata masih selamat. Dari sana mereka berdua kembali ke dalam pondok. Tapi sial, ada satu laba-laba yang masih mengintai mereka. Dalam sekejap, Liu harus terluka parah dan mati akibat serangan dari laba-laba. Makhluk itu bahkan terus menusukkan kaki-kakinya yang tajam ke dalam pondok. Lin sempat berusaha melawan menggunakan pisau kecil yang ada di tangannya. Di sini dia sempat memotong salah satu kaki si laba-laba. Laba-laba itu kemudian kembali menyerang sampai keluar pondok. Karena nggak ada pilihan lain, Lin terpaksa menggunakan granat yang ditemukan sebelumnya. Sementara itu saat sedang menyeberangi sungai, buaya raksasa muncul. Akibatnya Cheng nggak bisa menyeberang. Lizzie sempat meminta Cheng untuk memanfaatkan kapak yang dipegang oleh Cheng untuk melawan si buaya. Namun sial, Cheng tersandung dan menyebabkannya sedikit lagi bakal menjadi santapan si buaya. Tapi untungnya Lin segera datang dan menyelamatkannya. Buaya itu menyerang sekali lagi. Lin berhasil menghindar dan menyebabkan si buaya kembali masuk ke dalam sungai. Nah, setelah selamat dari bahaya yang terus-terusan mengintai mereka, Yi kemudian memeluk sang ayah. Sementara itu, Cao Feng dan juga Li Qi sampai juga di sungai, di mana Cao Feng terlihat menggoda Li Qi di saat Li Qi ini sedang membersihkan tubuhnya. Yang tanpa diketahui oleh mereka juga, seekor buaya raksasa diam-diam mendekati dan langsung menyerang Li Qi. Di lain sisi, Lin dan yang lainnya menemukan bagian kokpit pesawat, seperti yang dijelaskan di dalam buku harian milik Bill. Dari sana, mereka menemukan sebuah kotak dari dalam bangkai pesawat itu. Ternyata di dalamnya ada kayak alat komunikasi gitu cuy. Nah, setelah diperbaiki, Yi mencobanya dan kemudian dia berhasil menghubungi bantuan. Tim penyelamat diperkirakan akan segera tiba di bagian tenggara pulau. Karena itu mereka sekarang harus berjalan ke sana. Di tengah jalan ketemu Dea sama Cao Feng yang terlihat ketakutan. Dengan tambahan orang, mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah di sungai lagi. Dan kali ini mereka harus melewati sungai ini dengan cara berenang. Pertama-tama mereka membuat rakit untuk istrinya Lizzie, karena dia nggak bisa berenang cuy. Setelah itu, Lin menjadi orang yang pertama yang berhasil sampai. Dengan menggunakan cabang pohon, Lin menarik rakit sementara yang lainnya berenang mengikutinya. Nah, disinilah si buaya raksasa muncul lagi. Singkat cerita, Yi, Cheng, dan juga Cao Feng berhasil berenang dengan selamat. Namun enggak dengan Lizzie. Dia sengaja mengorbankan dirinya demi menyelamatkan istrinya. Lin sempat menembak si buaya menggunakan senjata yang dia temukan. Tapi serangan itu hanya menyebabkan luka kecil, jadi nggak berarti apa-apa. Semua orang kini melarikan diri. Nah, di tengah jalan ada sebuah momen di mana Yi mencoba menolong Cao Feng yang terjatuh. Namun setelah ditolong, rupanya Cao Feng malah nggak tahu diri. Dia malah mendorong Yi.
Untungnya Lin datang dan segera menyelamatkan anaknya itu. Pas mau kabur, sialnya Yi malah terjatuh dan terjebak di antara semak-semak. Si buaya yang mengalihkan perhatiannya kemudian membunuh Cao Feng. Dalam proses itu, Yi yang tersangkut secara nggak sengaja tersapu oleh ekor si buaya, sehingga membuat dirinya terbawa oleh si buaya. Lin terus mengejar dan mencari si buaya raksasa itu. Sampai malam pun tiba. Bersama dengan Cheng dan juga si wanita hamil, mereka memasuki sebuah goa. Yang ternyata goa ini adalah sarang si buaya raksasa, yang kebetulan dia sedang tertidur. Singkat cerita, Lin menemukan anaknya. Nah, pada saat mereka akan pergi, tiba-tiba si buaya terbangun dan berdiri tepat di belakang Cheng. Lin kemudian menembak ke arah makhluk itu. Dia meminta Cheng untuk pergi dan membawa keluar anaknya. Sementara dia akan melawan si buaya menggunakan senjata yang dari tadi nggak habis-habis pelurunya cuy. Nah, setelah berhasil menyelamatkan Yi, Cheng kembali lagi ke dalam goa untuk membantu Lin. Sementara itu di dalam goa, pada akhirnya Lin kehabisan peluru, di mana dia terjebak di situasi yang sedikit lagi akan dimangsa si buaya. Ketika Cheng muncul, Lin memintanya untuk mencari granat yang sebelumnya terjatuh nggak jauh dari tempat Cheng berdiri. Nah, setelah ketemu, Lin memerintahkan Cheng untuk melemparkannya ke arah si buaya. Namun karena efeknya nanti bakal membuat Lin terluka, Cheng memutuskan untuk memancing si buaya mengejarnya. Nah, pada saat makhluk itu mengejarnya, Cheng dengan cepat melemparkan granat tepat di mulut si buaya. Ketika semua dirasa sudah berakhir, tiba-tiba si buaya bangkit lagi cuy. Lin dengan cepat mengambil senjata dari kaki laba-laba. Dan pada saat buaya itu melompat, Lin menggunakan senjata itu untuk menyayat bagian tubuh si buaya. Setelah kejadian itu, mereka berempat berkumpul kembali. Dan dari sana mereka pergi dan sampailah di bagian tenggara pulau, di mana 3 helikopter juga muncul untuk menyelamatkan mereka. Bisa dibilang ini tuh kayak Skull Island tapi versi yang berbeda. By the way, di plot ceritanya sedikit disinggung kalau penyebab adanya makhluk-makhluk aneh di pulau dikarenakan bahan radioaktif yang sempat dibawa oleh pesawat di bagian awal film. Kecuali si monster buaya. Dia bahkan udah ada sebelum itu. Ya, sebenarnya tanpa adanya bahan radioaktif yang coba dimasukkan di dalam ceritanya, film ini tuh udah cukup menarik. Karena basically kita udah tahu film-film dengan cerita Pulau Monster. Jadi oke-oke aja gitu sebenarnya. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin gua sampai video ini habis. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. Look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe